Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah salat zuhur di Masjid Landmark yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini tanggal 18 Jumadil Akhir 1436 Hijriah. Kita semua diberikan keberkahan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan siang hari ini kajian sirah kita, atau saya jadikan kajian qasasun minas sunnah, kisah-kisah dari sunnah, kisah-kisah daripada perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kita akan melihat beberapa cerita, beberapa kisah, di antaranya tentang peristiwa perang Uhud, dan judulnya seputar masalah kesempatan kedua, al-fursah ats-tsaniyah. Orang bilang bahwa kesempatan tidak datang dua kali, namun kadang-kadang kesempatan itu datang lagi. Orang bilang kesempatan cuma datang sekali, namun kadang-kadang kesempatan itu datang lagi. Mudah-mudahan manakala kesempatan yang kedua itu datang, tidak kita sia-siakan. Jangan sampai, kalau kemarin salah di kesempatan yang pertama, jangan sampai salah di kesempatan yang kedua, ya. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang kedua menjadi lebih baik lagi. Hadirin rahimahumullah, di antaranya ya, mengapa Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita nih, kita masih hidup sampai sekarang nih. Dalam usia kita sekarang kan, ada yang umurnya 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Ini merupakan nikmat, kita bisa hidup sampai sekarang kan, sampai usia kita sekarang merupakan nikmat ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak sedikit orang yang umurnya nggak sampai kan, nggak sampai kita sekarang kan. Kenapa Allah berikan pada kita umur panjang sampai sekarang? Mungkin di antara hikmahnya karena masih banyak perbuatan baik yang belum sempat kita laksanakan kemarin-kemarin. Masih banyak amal perbuatan ibadah yang belum sempat kita kerjakan. Saya mohon maaf, mungkin ada yang belum sempat hatam Quran kalian kan? Seumur kita sekarang, ya kita sekarang nih. Mungkin ada di antara kita yang mungkin belum pernah hatam Quran kalian, masih dipanjangin umurnya sampai sekarang. Tapi kalau saya yakin sih jamaah Landmark ke hatam semuanya. Amin. Hobinya ibadah kan, hobinya sembahyang ada lagi. Nggak boleh ke masjid dikit dan sembahyang aja gitu. Ada keran nganggur minum wudu aja. Ini mungkin banyak sekali, saya yakin banyak ibadah yang belum, mungkin ada yang belum sempat umroh, ada yang belum haji, jadi kita masih panjangin umur kita ya. Kenapa Allah panjangin ini? Dia akan kasih kesempatan agar kita berbuat baik sebanyak-banyak. Atau mungkin banyak dosa yang belum kita berhenti, banyak dosa yang belum sempat kita minta maaf, minta ampun kepada Allah, sehingga Allah panjangkan umur kita. Sebagai kisah pertama, ini kajian qasasun minas sunnah, kita lihat peristiwa yang terjadi pada peristiwa perang Uhud. Namun dimulai dari peristiwa perang Badar. Yang cerita ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik punya paman namanya Anas juga, Anas bin Nadhr. Anas bin Malik bercerita, "Ghaba ammi Anas ibn Nadhr an qitali Badr." Waktu peristiwa perang Badar, pamanku Anas bin Nadhr nggak ikut. Tidak dijelaskan mengapa dia nggak ikut. Pokoknya kesempatan pertama itu dia nggak ikut. Kemudian Anas bin Nadhr ini pamanku bilang kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ashhadani qital al-musyrikin la yuriyannallahu ma asna." Ya Rasulullah, ghibtu an awwal qitalin qatal al-musyrikin. Kalau ya Nabi, pertempuran yang pertama perang Badar aku nggak ikut. Law ashhadani, seandainya Allah berikan padaku kesempatan qital al-musyrikin, bertempur melawan orang-orang musyrik di pertempuran berikutnya, la yuriyannallahu ma asna'u, akan aku perlihatkan, akan Allah perlihatkan, akan aku buktikan apa yang akan aku lakukan nanti. Pokoknya seandainya Rasulullah ntar ada perang berikutnya, lihatin lah, ya kan, aku akan sungguh-sungguh kira-kira begitu ya.
Dan kita kan kadang begitu hadirin ya. Kadang-kadang gitu kan. Mungkin ada orang yang pernah pergi umroh nih. Ada orang yang pergi umrohnya ibadahnya kurang hadirin. Selama di Mekah, di Madinah foto mulu. Gitu. Enggak boleh kontak nih gitu, mau format messengeran aja gitu kan. Selfie. Gitu. Foto mulu sama makan sama tidur. Nah, mungkin pulang umroh dia mendengarkan ceramah keutamaan ibadah umroh, keutamaan sholat Masjidil Haram. Ya Allah, saya nyesel banget Pak Ustaz. Pada saya umroh jalan-jalan dulu Pak Ustaz, belanja Pak Ustaz. Ini nama foto, aduh, sekolah ibadah. Pokoknya Pak Ustaz, seandainya bisa umroh lagi Pak Ustaz, lihatin ya Pak Ustaz. Ya, oh ibadah Bu, enggak lihatin aja Pak Ustaz. Dia umroh lagi yang namanya jamaah Masjid Lembang, duitnya banyak, amin. Nggak putus-putus. Kalau putus nggak laku dia nanti. Dia umroh lagi kesempatan yang kedua, dibuktikan nggak nih? Waduh, ini luar biasa ya. Mungkin dia sungguh-sungguh, kayak tadi tuh nggak boleh lihat masjid dikit, main sembahyang aja dia. Bayang apaan Pak? Bang Johan, jam 11 Pak, belum aja nih. Ini saking girohnya gitu dia buktikan gitu. Pokoknya jangan sampai salah lagi kan, ini nggak? Kayak mungkin kita nih di kantor, yang di beragam kantor kita hadir di sini kan, mungkin ada apa nih pertandingan kan? Apa ini contohnya? Main futsal lah sama kantor lain, ya. Kalah 2-0, Pak Lukman ya. Pak Lukman sih nggak ngikut, ya. Kita kalah 2-0 main futsal. Kata Pak Lukman, besok Pak, pokoknya kalau main lagi Pak, liatin apa? Ya, dia striker ya. Pas dia main kalah 4-0. Mendingan nggak main ya. Kadang orang kadang begitu, pokoknya liatin lah gitu. Nah ini Anas bin Nadir, ya Rasulullah, seandainya besok ada perang berikutnya, la yuriyannallahu ma'asma, perhatikanlah bagaimana kesungguhanku. Singkat cerita, kata keponakan ini Anas bin Malik, falamma kana yauma Uhudin. Nah, karena peristiwa perang Uhud kan, perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga. Perang Uhudnya Anas bin Nadir dia ikut. Begitu kata Anas bin Malik, in kasyafal muslimun, kaum muslimin kocar-kacir. Kan perang Uhud di awal pertempuran kaum muslimin menang, ya nggak, musuh kan keluar dari medan pertempuran kan. Nabi bagi pasukannya di dua, ada yang di bawah, ada yang di atas bukit kan. Kepada pasukan pemanah di atas bukit, Nabi katakan apapun yang terjadi jangan turun. Pokoknya menang kalah sebelum ada perintah jangan turun. Singkat cerita, begitu pasukan musuh dipukul mundur dengan pasukan yang di bawah, yang di atas merasa udah menang, udah selesai perang, pada turun hadir, mengumpulkan ghanimah rampasan perang. Lagi sibuk-sibuk itu musuh baliklah gitu, menyerang kaum muslimin, menyerang Nabi, sehingga kocar-kacir kaum muslimin. Dalam kondisi genting yang seperti itu, nah ini Anas bin Nadir dia berkata, faqala, berkata Anas bin Nadir, Allahumma a'tadiru ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni ashabu. Ya Allah, aku mohon maaf atas kesalahan sahabat-sahabatku. Udah Nabi bilang jangan turun, turun juga gitu. Aku minta maaf atas kelalaian mereka. Wa a'tadiru wa abra'u ilaika mimma sana'a haula'i ya'ni musyrikin. Dan kemudian tentang orang musyrik yang memerangi Nabi, aku berlepas diri dari mereka ya Allah. Singkat cerita, dia maju ke medan pertempuran. Bahkan dia sempat berjumpa dengan Sa'ad ibn Mu'az. Sa'ad bin Mu'az merupakan tokoh sahabat Ansor. Dia berkata, ya Sa'ad al-Jannah, wahai Sa'ad bin Mu'az, surga, surga. Innila ajidu rihaha min duni Uhudin. Aku mencium bau surga dari bukit Uhud. Singkat cerita, dia maju ke medan pertempuran gitu kan. Dia maju sampai akhirnya termasuk orang yang mati syahid. Mudah-mudahan yang belum umrah, belum haji bisa ziarah ke bukit Uhud kan, melihat namanya bekas pertempuran Uhud. Singkat cerita, begitu kaum muslimin udah selesai perang, menang di ujungnya kan, dikumpulkan para syuhada, termasuk Anas bin Nadir. Kata Anas bin Malik, keponakannya, fawajadna bihi bid'an wa thamanina dharbatan bis-sayf. Kami temukan di tubuhnya ada 80 sekian luka bekas pedang. Au ta'natan birumhin au ramyatan bisahmin, ada luka bekas tombak, ada luka bekas anak panah, bekas kena pedang. Sampai kata Anas bin Malik, fama arrafahu ahadun illa ukhtahu bi badani. Tidak ada lagi yang mengenali jenazahnya. Saking sudah koyak gitu kan, udah. Yang kenali siapa dia? Saudara perempuan dari jari tangannya. Kalau sekarang sidik jari ya, ada ciri-cirinya ya. Kan biasanya kakak sama adik kenal nggak ciri-cirinya? Adik saya kupingnya dari sebelah, di tangannya gitu kan, ada yang gitu kan ciri-ciri. Kemudian Anas bin Malik berkata, aku yakin firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 23 di fotokopian kita halaman ketiga.
Aku yakin firman Allah SWT di surat Al-Ahzab ayat 23 turun terkait dengan orang-orang seperti pamanku. Ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, minal mu'minina rijalun shadaqu ma'ahadullah alaihi. Di antara orang yang beriman ada orang-orang yang jujur dengan omongannya, jujur dengan janjinya kepada Allah SWT. Mudah-mudahan hadirin rahimahullah kita nih, saya yakin kita pernah janji ya Allah, kita lagi sakit nih, orang lagi sakit nih, ya Allah, kalau baik saya mau ngaji, ya Allah saya mau ngaji dah. Ya, pokoknya ya Allah kalau emang benar dah, kalau saya sembuh nih, ya saya mau tobat dah. Begitu sembuh, ngaco lah gitu kan? Ada nggak begitu tuh ya? Ya dia kasih kesempatan kedua ya. Kita doain, mudah-mudahan dia sembuh ya Allah, dia mau tobat, ya ini udah sembuh, miring lagi gitu. Topinya lebih miring lagi. Nah ini kalau Anas bin Nadar ini orang-orang yang jujur dengan omongannya. Di kesempatan pertama dia katakanlah nggak ngikut, dia buktikan di kesempatan yang kedua. Ini adalah rahimahullah, mudah-mudahan kita nih sampai hari ini kita masih hidup ya, dan bisa menghirup udara. Terus si Olga mati, meninggal. Ya, berapa umurnya dia? Ya kan? Semuda meninggal, duit banyak, ya kan? Ya kan? Dia mungkin sakit tuh. Dia cuman ya hidupnya kan ada orang yang gitu kan hampir mau mati kan, hidup lagi gitu. Dan orang banyak yang berubah di kehidupan yang keduanya ya. Ya, namun beliau mungkin ya udah dia sakit, udah end gitu kan. Habislah cerita hidupnya. Kalau kita hari ini masih bisa nggak kita merubah cerita hidup kita nih? Masih bisa. Kalau kemarin cerita kita jelek ya, masih belum end, belum habis. Kita masih bisa menyusun cerita hidup kita gitu. Apakah kita orang yang begini, begitu sebagainya. Di antaranya adalah yang mengapa Allah masih panjangkan umur orang tua kita sampai sekarang. Waktu kita sekolah, ibu kita masih hidup, masih ada. Pas kita lulus kuliah, masih hidup juga ibu kita. Sampai kita awal-awal kerja, ibu kita masih hidup. Sampai sekarang dia masih hidup juga ya. Dari kita belum punya mobil, atau punya mobil, masih hidup orang tua kita ya. Apa hikmahnya di antara itu? Mungkin masih banyak perbuatan baik, bakti yang belum sempat kita lakukan buat orang tua kita. Maka Allah panjangin umurnya. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis, kalau Rasulullah SAW, rahma anfi thumma rahma anfi thumma rahma anfi, sungguh rugi dan sangat rugi orang yang wajada abawahu indal adraka abawaihi indal kibari ahadu ma'ukilahuma falam yudkhilul jannah. Rugi banget orang yang masih ketemu sama orang tuanya di usia tuanya, dua-duanya atau salah satunya, tapi dia tidak menyebabkan dia masuk dalam surga karena dia nggak urus sendiri. Betul kan? Yang orang tua udah meninggal ya udah masuk kesempatan kan, dia paling jangan kubur dan doain. Yang masih hidup mereka kesempatan gitu. Dulu kita belum punya mobil ya, belum punya motor, mau ngajak jalan-jalan nggak punya kendaraan tidak. Sekarang kita udah punya mobil, ada ibu kita masih ada ya. Apa mungkin maksudnya nih? Ya mungkin sudah jalan-jalan nih. Yang lima orang tua diajak jalan mana anak seneng nggak gitu? Seneng ya, sama cucunya gitu kan. Ada perjalanan sembahyang Johor gimana nih? Istiqlal, ya. Sembahyang Asar, Kubah Mas, jalan-jalan. Maghrib Atin, ya. Boncengin motor touring ke Mung. Apa mah? Aduh, hubungan gue. Orang tuh senang ya, senang itu, ya. Jalan-jalan kapan lagi ya? Saya yakin mungkin yang orang tuanya udah nggak ada. Saya termasuk yang kemarin lebaran ibu saya meninggal. Kemarin waktu saya orang tua masih hidup, jarang saya jalan-jalan tuh. Terus mungkin kita udah punya motor, punya mobil ya, kan? Maka mudah-mudahan ya nungguin mati orangnya hadirin. Ya. Mumpung masih sekarang ya, ajak orang tua kita jalan-jalan. Ya. Namanya Allah kasih kesempatan tuh. Mungkin kemarin dulu kita sekolah mau ngasih duit, belum punya duit. Ya. Allah tungguin sampai kita punya duit, orang tua kita masih ada tuh. Apa maksudnya tuh? Biar kita kasih hadiah. Ya, mudah-mudahan yang masih ada orang tuanya jangan disia-siain. Namanya second chance, you understand? Second chance adalah kesempatan kedua nih. Ya, jangan sampai disia-siakan. Kenapa masih dipanjangin? Ada orang yang orang tuanya hampir mati, ada keselam segala macam, hidup lagi bapaknya tuh, hidup lagi ibunya, sehat lagi ya. Mungkin anaknya belum berbakti kan itu, hidup lagi ibunya tuh ya, aktif lagi, terus sakit lagi, tuh udah stroke gitu kan, hidup lagi bapaknya tuh. Itu mungkin emang anaknya belum sempat kali ya, ngajak jalan-jalan ya, belum sempat, kan? Jangan sampai begitu orang tua kita meninggal baru sempat kita angkut pakai mobil kita dah.
ya kan, jenazahnya kan. Waktu itu belum pernah kita boncengin motor kan. Pas mati kita boncengin, nggak bisa motor. Ini kesempatan ada dari kapan lagi ini enggak? Namanya ini second chance. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama saya dan kita semua memanfaatkan kesempatan kita yang kedua ini. Kalau di kesempatan yang pertama kita salah, jangan sampai salah lagi di kesempatan yang kedua. Jangan sampai kita, orang bilang kesempatan itu datang satu kali. Kalau dia datang dua kali, itu artinya anugerah. Jangan sampai jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali. Maka Nabi berpesan, kata Nabi, la yaldagul mu'minu min juhrin marrotaini. Tidak mungkin seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali. Kemarin jalan, jatuh, jalan lagi, jatuh lagi ya gitu. Orang bilang tuh hadirin, kalau satu kali dimaklumi, dua kali keterlaluan, tiga kali hadirin terwatak hadirin. Ada nggak nih? Saya ngomong paling tersinggung ya. Ada orang dia bukan tukang nyolong, hadirin, kepepet. Ya, dia kepepet tuh bukan tukang nyolong, kita kenal dia orang baik ya. Tapi dia nyolong tuh, kepepet hadirin. Maafin ya nih? Maafin ya? Dia nyolong lagi hadirin. Namanya apa nih? Terlaluan. Kita maafin lagi dah. Dia nyolong lagi hadirin. Namanya apa nih? Watak hadirin, karakter, tobiat. Kita bukan ngomongin siapa, kita ngomongin diri sendiri hadirin. Jangan-jangan karakter nih. Ada nggak suami tukang bohong? Bukan nilai mak, bukan, saya bisa yang lain. Oh itu ada yang lain. Ada nggak suami tukang bohong? Mas begitu tuh mas, ada deh. Nggak ada tuh. Kantong mas. Ya itu, tahu aja kamu deh. Udah habis dah. Ya. Lagi dong mas, bocor lagi nih buatnya. Nggak ada tuh. Kantong celana mas. Oh iya loh, tahu aja. Udah lagi kesempatan. Tukang bohong tuh. Lagi dong mas, udah habis dah. Mas kaki mas, elah tahu aja. Mas kaki itu tahu aja istri ya. Kacau mas. Rider mas nih, mobil listrik nih udah tuh dipici. Oh iya dipici. Iya. Bang bohong tuh watak tuh karakter ya. Jangan-jangan tuh itu sih, itu namanya bukan, kalau sekali namanya kita maafin ya. Maka kata Nabi, tidak mungkin seorang mukmin jatuh ke lubang yang sama sampai dua kali, apalagi tiga kali gitu. Anak saya kadang, anak kita bukan tukang bohong, kan dia jangan-jangan ya, ini kali ya, itu udah dua kali, tiga kali padahal ya kan, karakter aja. Karakter kita punya temen nih kan ya, bohong sekali ketahuan, dia wah ini orang karakter tukang bohong gitu. Namanya karakter, karakter tuh tobiat ya, atau watak nih, bahaya tuh. Nah, udah kelar ngomongin yang pertama, sekarang kita ngomongin bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah mengapa kita tidak memberikan pada orang lain kesempatan yang kedua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tadi banyak contoh ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja banyak sekali memberikan kepada kita kesempatan yang kedua dalam ibadah nanti. Ada beberapa ibadah boleh diulang kalau emang contoh nih. Contoh. Ini agak keluar dikitnya, sholat. Sholat itu dalam fikih Syafi'i terutama ada namanya as-sholatul i'adah, sholat mengulang. Kita boleh, ini boleh ya, bukan wajib, bukan sunat, boleh mengubah, boleh kita mengulang sholat kita kalau kita rasa sholat yang tadi kurang sempurna. Saya tadi sholat zuhur sendirian, begitu Assalamualaikum lagi zikir, ada yang berjamaah, boleh nggak saya sholat lagi? Boleh. Yang tadi saya nggak sah sih, cuma boleh nggak saya ulang? Boleh, artinya ya boleh gitu maksudnya. Apakah wajib? Nggak wajib. Apakah dianjurkan? Ya nggak juga, cuma saya ngerasa tadi kan sholat sendirian, berapa pahalanya? Satu. Sholat berjamaah 27, boleh contoh. Atau begini dah, kita musafir, pesawat, naik kereta dah, naik kereta. Kan kalau sholat maghrib bisa dijamak ke isya, betul ya? Ajar maghrib nih, kan isya panjang kan. Kalau sholat zuhur bisa diapain? Jamak ke asar. Sholat subuh hadirin, kita naik kereta nih, ya. Tiba-tiba ajar subuh nih kereta malam. Lagi naik kereta kan, jam dulu, kalau sekarang kan jogi jagi kereta malam, jogi jagi gitu kan. Ajar subuh hadirin, jam 4:30. Allahu Akbar. Kita di kereta, apa yang kita lakukan? Baru gabung di mana subuh? Apa yang kita lihat? Sholat ya? Cuman Pak Ustadz, saya mau wudhu, kagak ada air Pak Ustadz.
Orang di Lebaran berangkat ke Indonesia orang semua sih. Orang mau Lebaran datang semua deh. Iya. Nah, namanya sholat menghormati waktu, ya kan? Ya kan? Kalau kita sampai lokasi subuhnya udah habis, ya udah kita dianggap udah sholat, ya kan? Tapi kita naik kereta nih, kita malam nih, jogi-jogi, sampai ternyata ada stasiun, berhenti. Stasiunnya, ya kan? Dari kereta berhenti hadirin. Masih jam 5:15. Masih ada nggak subuh? Masih ada subuh. Ada masjidnya cakep, ada musolahnya. Tadi saya sembahyang di kereta, apa namanya? Mungkin pakaian juga kotor, mungkin pipis juga nggak cebok gitu kan, atau mungkin tadi apa namanya tayamum gitu kan, dan subuh masih ada. Kalau saya nggak ngulang nggak apa-apa ya, tapi boleh nggak saya ngulang hadirin? Boleh, orang tadi saya sembahyang wajibnya ini Ustaz. Itu bahkan sebagian mengatakan afdolnya diulang karena sholat kita tadi sholat sekedar menghormati waktu. Gitu. Tapi kalau yang tidak mengulang itu tidak apa-apa. Ini contoh bahwa dalam agama saja ada namanya as-sholatul yang ada. Apalagi nikah kan coba kali. Saya mau ceritain lah, udah tahu arahnya, udah tahu. Wah Ustaz ini mulainya masalah nikah nih, udah tahu arahnya, boleh tuh. Saya nggak usah jelasin. Nah, mengapa kita tidak memberikan pada orang lain kesempatan yang kedua? Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia kita, jangan sampai panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Orang sekali salah udah dah, Pak Ustaz, udah M. Waduh, saya bilang kenapa orang nggak dimaafin kan? Saya kadang sering ya, ada beberapa kali lah beberapa istri jamaah ibu-ibu kadang nanya di telepon atau SMS atau langsung setelah pengajian, ceritalah biasalah problem rumah tangga muda zaman sekarang, suami CLBK, kita lama belum kelar, dengan teman SD dulu. Ini Pak Ustaz, suami saya selingkuh Pak Ustaz. Ini saya tahu Pak Ustaz, ya pernah duduk, nama tersinggung ya. Saya di kantor yang lain bukan sini nggak ada ya. Suami saya tersinggung, suami saya selingkuh Pak Ustaz, gitu kan? Apa saya lupa jadi? Emang yang ibu tuh gimana bu, suami ibu? Suami ini sekarang baik-baik aja Pak Ustaz. Insya Allah suami ibu orang baik bu, gitu kan? Mungkin ini ada kadang-kadang orang yang baik-baik juga jatuh juga, jadi betul nggak? Kadang-kadang nih Valentino Rossi jago balap, kadang-kadang pleset juga, ya. Maka ada hadis Nabi nih, kata Nabi. Beliau bersabda, hadis dari Imam Bukhari, aqilu dzawil hayati atharatihim, di halaman 5 tuh. Atau mungkin yang halaman yang beda ada di halaman 6. Aqilu dzawil hayati atharatihim. Maafkanlah untuk orang-orang yang mulia akan kesalahan mereka. Kalimat aqala yuqilu, tepis artinya. Begini. Orang yang baik-baik juga kadang-kadang salah, kadang-kadang. Suami ibu bukan orang jahat, bu orang baik. Godaan berat banget, jalanan licin banget nih. Ya, godaannya berat tadi. Ya, kadang-kadang orang baik-baik jatuh juga, setuju nggak nih? Itu Real Madrid kan kemarin sama Barcelona. Ya, lama seminggu lalu saya belum ngobrol. Ya. Artinya kadang-kadang orang baik-baik jatuh juga kadang-kadang. Ya. Kadang-kadang orang yang contoh Nabi Yusuf. Saya tanya dulu nih. Setuju nggak kita kalau saya bilang Nabi Yusuf itu orang yang mulia? Setuju ya? Ketika pertama kali digoda oleh Zulaiha, mau nggak Nabi Yusuf? Nggak mau ya? Ya kan ceritanya ini di surat Yusuf ayat 23. Diceritakan bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Dan wanita yang Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Nabi Yusuf. Bukan cuma menggoda, hadirin. Wa ghallaqatil abwab, dan mengunci semua pintu-pintu. Itu dalam tafsirnya ada 8 pintu yang kunci hadirin tuh. Jadi kalau ibaratnya pengen banget Zulaiha ya. Ya kan? Semua pintu dikunci tuh, cekrek. Udah niat banget hadirin tuh. Niat banget. Wa qalat haytalak, dia panggil Nabi Yusuf. Sini kamu. Ya kan? Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Qala ma'adallah, aku takut kepada Allah Subhanahu, aku berlindung. Mau nggak Nabi Yusuf hadirin? Mau nggak Nabi Yusuf? Nggak mau ya? Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku takut, aku nggak mau. Dan dia berkata, dikasih alasan yang lain, innahu rabbi ahsana mathwaya. Lagian juga majikanku alias suami kamu, suaminya Zulaiha nih, baik banget sama aku. Masa aku berselingkuh sama istrinya? Innahu la yuflihu zalimin, orang yang zalim nggak bakalan beruntung. Di ayatnya dari mau nggak Nabi Yusuf? Nggak mau ya. Tapi Zulaiha nggak putus asa, dikodahin terus hadirin. Maka di ayat yang ke-24, Bismillahirrahmanirrahim,
Kadang-kadang karena kuatnya godaan, karena beratnya cobaan, manisnya rayuan, orang yang baik-baik kadang-kadang kepleset juga diri. Pada kisah Nabi Yusuf, lihat ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 24. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Teksnya sama ya? Kalimat hamma bihi wa hamma biha. Saya baca terjemahan Departemen Agama biar saya nggak salah nih. Terjemahan Departemen Agamanya, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu. Andai kata Allah tidak tolong, andai kata dia tidak melihat petunjuk dari Allah, mungkin Yusuf melakukan itu. Ini kalimatnya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha pengen banget sama Nabi Yusuf, Yusuf juga akhirnya pengen juga dia. Ibaratnya Zulaiha pengen lain nih. Zulaiha pengen banget tadi nih. Mungkin kalau Yusuf pengen aja gitu kan. Ada anaknya mau pengen banget, pengen aja. Jadi kalimat sama ya, hamma bihi Muhammad biwa. Jadi Zulaiha itu pengen banget, kalau gatal banget nih. Kalau mau digarukin belum bilang. Ya. Orang 8 pintu dikunci ya. Nabi Yusuf awalnya mau nggak dia? Karena digodain gini dah, teman kita makan, Pak makan bakso yuk Pak. Ya, enggak, saya nggak pengen. Saya bayarin Pak, enggak saya nggak pengen. Terus saya temen-temen aja, teman kita makan di depan kita ya, digodain gitu. Bakso ini. Orang Pak bakso. Kita awalnya nggak pengen ya, ngeliat dia makan pengen nggak dia? Brengsek banget di orang gitu ya. Kita awal nggak pengen ya, cuma karena digoda-godain lama-lama pengen nggak dia? Itu namanya hammat bihi wa hamma biha. Zulaiha pengen banget, Yusuf juga akhirnya pengen juga. Jadi kadang-kadang orang baik-baik hadirin itu tergelincir juga kadang-kadang. Mengapa kita tidak berikan second chance? You understand, second chance. Kesempatan kedua. Insya Allah bilang, Bu, suami Bu orang baik. Oh, di mana mungkin di Lembang Posa, apalagi Lembang saya tahu Bu. Kalau Lembang orang baik-baik, saya belain hadirin. Orang baik-baik, ya, orang rajin banget sembahyang, gitu kan. Ini kadang-kadang begitu, kadang-kadang hadirin ini orang baik-baik. Nah, tapi Allah bilang tuh di ayat selanjutnya, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau Nabi Yusuf tidak melihat burhan, apa tuh burhan? Petunjuk dari Allah. Dalam tafsir, apakah petunjuk yang dilihat Nabi Yusuf itu dalam tafsirnya tuh? Dia seperti sekelebatan melihat wajah bapaknya tuh. Nabi Yakub kan namanya bapak mana nasihatin ya. Nah, jangan nakal ya nak. Kalau ada yang narkoba kan gitu kan, jangan mau ya nak. Nanti hadirin pentingnya nasihat orang tua sama anak tuh. Meskipun pas kita bilang anak kita yang dengar itu kerekam hadirin tuh. Suatu saat mungkin dia lagi godaan datang ya, dia ingat bapaknya tuh. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir tuh, Nabi Yakub seperti memegang dadanya Nabi Yusuf tuh, mengingatkan gitu. Jadi burhan, petunjuk apakah yang Nabi Yusuf di sekelebatan itu, ingat nasihat bapak itu. Maka kita bilang malah kita, kamu kalau ada yang godain jangan mau nak. Kau cakap bilang bapak nak. Betul bapaknya benar kan ini. Maka kita jangan benar kita. Kalau anak kita segodaan ya, ingat bapaknya kita. Ya kalau bapaknya nggak benar, dia mampir deh, wah, yang mau kau cerita nih. Kalau nggak banyak malah. Ini Nabi Yusuf diingat bapaknya itu hadirin. Jadi di sekelebatan ingat, dia langsung tersadar. Burhan namanya itu. Maka saya bilang tadi, penting banget kita bilangin teman-teman kita, yang namanya briefing safety, orang ketiga enggak? Tiap pagi hadirin, ingat, jangan pakai sepatu safety, jangan lupa begini, jangan lupa pakai helm, jangan gitu kan. Briefing safety kan ini ya, dia kan tiap hari itu. Ini kan saya bilang para istri, Bu, tiap mau berangkat semuanya bilangin, Bu, Mas, jangan lupa ya Mas, jangan nakal-nakal Mas, jangan tiap pagi dia nggak bosan apa. Ya namanya briefing safety Mas. Tiap pagi Mas ya. Anak kita dia tiap berangkat sekolah ya bilang itu, nah jangan nakal sekolah, nah gitu ya, kan ya. Kamu jangan nakal di sekolah, kamu kalau yang narkoba jangan mau, itu penting hadirin tuh, supaya nempel tuh, ya. Kamu jangan nakal, jangan curi sekolahan, jangan ini, jangan itu kan. Karena itu nasihat orang tua sama anaknya penting loh hadirin. Mungkin suatu saat begitu dan godaan dia ingat nggak tuh orang tuanya tuh, ingat. Kalau orang tuanya benar, ini hadirin. Mudah-mudahan semua kita orang tua yang benar ya, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi apa yang ingin saya dari cerita Nabi Yusuf, kadang-kadang orang yang baik-baik juga kadang-kadang hadirin tergelincir juga. Maka kata Nabi, aqilu dzawil hayati atharatihim. Untuk orang-orang yang mulia, dia track recordnya baik hadirin, rekam jejaknya bagus. Cuman mungkin ya namanya manusia, siapa sih yang nggak ada kesalahan, itu nggak ada. Ya. Bulan depan kita ngomongin tentang kemudahan. Semoga kita dihisab mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikah di bulan depan jangan ngaji, insya Allah. Sama roti ini jangan lupa ya.
Anak 4, berarti 3, kurang. Aduh, dua hati. Ini pelajar nih. Ayo satu santren, tapi cukup satu santren. Jadi orang-orang yang mulia, ini Pak Lukman orang baik, Pak Sarip musuh. Cuma kadang-kadang roti lupa juga kadang-kadang. Pernah dulu kali. Dia orangnya gak pikun, nggak cuma namanya orang manusia ya kita maafin dah, kasih lah, maafin aja deh. Jadi mengapa kita kadang-kadang tuh sekarang rumah tangga ya, kadang istri, Ustaz, Bu, suamiku orang baik. Kenapa kadang-kadang perempuan tuh maunya gugat cerai, ya enggak? Gugat cerai kenapa tidak berikan kesempatan yang kedua? Dan berapa banyak orang yang berubah menjadi baik pada kesempatan yang kedua? Contohnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar, ini ada nasihat ya, al-hayatu la tastaqimu dauman. Hidup gak selamanya istiqomah, gak selamanya lurus ya. Qad tahdus muskilah, karena ada muskilah, ada problem, ada konflik. Al-muskilah laysat nihaya. Muskilah, konflik bukan akhir segalanya. Bal bidayatun li hayatin mukhtalifah. Bisa jadi dia permulaan kehidupan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kalau kita sebagai suami, ya namanya manusia, kita rumah tangga yang ada godaan, kita pernah salah, istrinya maafin, atau istrinya salah, suaminya maafin, ya. Semoga kita berubah menjadi orang yang baik, lebih baik lagi mudah-mudahan di kesempatan kedua kita. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan Umar tuh sejahiliyah, Umar sangat jahiliyah Umar. Dia nyembah patung, nyembah berhala, nyembah batu segala macam dari Umar radhiyallahu anhu. Begitu dia Islam, dia taghayyara, dia berubah fi hayatihi atsaniyah, di kehidupan yang kedua. Karena Allah berikan kepada Umar second chance untuk kehidupan yang kedua. Dan Umar masa jahiliyah dengan Umar ketika Islam berubah nggak dia? Berubah. Ini diceritakan oleh sahabat namanya Abis bin Rabi'ah. Ini halaman paling belakang. Sahabat Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita, laqad ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajar. Aku pernah melihat Umar bin Khattab mencium hajar aswad. Kan dulu latar belakang Umar, dia nyembah patung, nyembah berhala, nyembah batu gitu kan. Nah sekarang begitu dia Islam, dia nyium hajar aswad yang terbuat dari batu. Dia bilang nih, dia takut jatuh kepada kejahilian yang pertama. Dia bilang, ya hajar, wahai batu, inni a'lamu annaka hajarun ma tanfa'u wa la tadur. Aku tahu engkau batu biasa yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah mencium kamu, aku enggak bakalan cium kamu. Kenapa Umar bilang begini dari itu? Dia ingin tunjukkan bahwa dia sudah berubah di kehidupan yang kedua. Ya kan? Kalau dulu dia nyembah patung segala macamnya, menyembah batu, sekarang dia bilang dengan hajar aswad, wahai hajar aswad, aku tahu kau batu biasa yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jadi kalau tidak aku lihat Nabi nyium kamu, aku tidak akan cium kamu. Jadi ketika kita mungkin pergi haji, pergi mencium hajar aswad, niatnya apa Nabi? Kita tiba ngikutin Nabi SAW. Bukan karena ini batu punya kelebihan dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah kembali ke zaman batu, alhamdulillah. Apa-apa, pakai cincin nggak apa-apa. Boleh nggak pakai cincin aja? Boleh, ya jangan banyak kan. Dan selama tidak memiliki keyakinan bahwa itu batu akik memiliki kekuatan. Kalau kita yakin punya kekuatan mengusir. Saya sudah pakai batu cincin, Pak Ustadz ini benar enteng banget Pak Ustadz. Kalau saya copotin saya lemas Pak Ustadz. Itu musrik tuh ada ini. Apalagi ada Nyi Roro Kidul ya, itu musrik banget ya. Nah ini kita kembali ke kesempatan yang kedua kita. Nabi pernah ada seorang wanita namanya Barirah. Dia bercerai sama suaminya. Nabi tanya, nah sebagai pihak ketiga, Nabi tanya, lau roja'tihi, kenapa kamu merujuk sama suami kamu? Mungkin di kehidupan pernikahan yang kedua akan lebih baik gitu. Dia jawab, ya Rasulullah, takmuruni, apakah ini amrun, ini perintah, apakah ini instruksi? Engkau sebagai seorang Nabi? Kata bila innama ashfa'u, aku cuma kasih syafaat, cuma rekomendasi doang. Siap tahu mau rujuk lagi. Kata dia perempuan, faqalat, kalau dia katakan la, oh enggak Nabi, udah cukup dah. Ya, kalau anak sekarang bilang enough is enough, cukup udah. Ya, aku sudah lelah. Itu pokoknya. Tapi sebagai pihak ketiga Nabi kasih nasihat ya. Kenapa kamu tidak rujuk? Sebagai kesempatan keputusan akhir tangan siapa dia? Tangan yang bersangkutan. Sama ketika masalah hukuman mati ya dia. Ini kan? Ini nggak ada hubungan dengan hukuman mati buat narkoba, biar dihukum mati deh. Ini sedikit cerita mengenai dalam Islam ada namanya hukuman mati buat pembunuhan di halaman 8 halaman terakhir.
Gini, dalam kasus pembunuhan berencana, kan ada bab kisos dalam hukum Islam. Pembunuh dikisos, dihukum mati. Orang yang membunuh diapain? Orang yang membunuh dibunuh lagi, ya kan? Orang yang membunuh dibunuh lagi. Tapi hakim bisa membatalkan keputusan hukuman mati kalau keluarga korban nggak benar, memaafkan. Ini ayatnya surat Al-Baqarah 178. Ya kan? Faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa adaun bil ihsan. Bu, kalau ibu mau, kata hakim nih, kayak berkenan memaafkan terdakwa, tersangka nih, dan tersangka dibatalkan hukum mati, dan dia membayar denda kepada ibu 100 ekor unta, yang 50-nya lagi munting, lagi hamil. Jadi dendanya adalah 100 ekor unta, yang 50 lagi hamil. Tapi kalau seandainya enggak, Hakim, saya enggak terima, pokoknya yang membunuh anak saya bunuh lagi, ya udah. Berarti kan hukuman dijalankan gini. Cuman Islam memberikan itu, siapa tahu ini pembunuh kalau dimaafin dia bisa berubah baik di kesempatan yang kedua. Tapi kalau seandainya karena keadilan Tuhan kan, kalau keluarga korban nggak mau, apa hukuman tetap dilaksanakan. Tapi ada pilihan, ada opsi tuh. Kalau ibu mau maafkan, mungkin yang dibunuh ini tulang punggung keluarga, ya nggak jadi. Mungkin seandainya kalau mau berpikir bukan materi ya, kan? Mungkin dia bayar denda 100 ekor unta bisa digunakan untuk menyambung hidup. Seperti kasus TKW kita kan. Walaupun kita mengatakan dia membunuh karena terpaksa memperkosa, tapi intinya pengadilan Saudi bilangnya dia membunuh dengan sengaja majikannya kan, belum lama tuh kan hukuman mati, kan akhirnya dibatalkan karena kita bayar berapa miliar ya kan, sekian miliar untuk membebaskan itu kan, akhirnya dibatalkan. Adanya pilihan ini mungkin memberikan kesempatan kepada si pelaku, siapa tahu dia berubah di kesempatan yang kedua. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang pertama, mudah-mudahan kita semua nih, manakala kesempatan kedua itu datang kepada kita, jangan sampai kita sia-siakan. Dan yang kedua dari pelajarannya, mengapa kita tidak memberikan pada orang lain kesempatan yang kedua? Ya, siapa tahu dia berubah di kesempatan yang kedua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita panjang umur, kita bisa ibadah lebih baik lagi di bulan Ramadan yang akan datang nih, 2 bulan lagi. Dan mudah-mudahan kita azam ya Allah, seandainya aku panjang umur nih, bisa sampai Ramadan besok aku akan ibadah dengan sebaik-baiknya, karena nggak semua orang bisa punya kesempatan hidup sampai Ramadan yang berikutnya. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita tanamkan tekad dalam diri kita semua, kita akan insya Allah menjadi lebih baik lagi di kehidupan kedua kita, kehidupan rumah tangga kita, di kehidupan pekerjaan di kantor kita kan. Kita masih bekerja di kantor kita sekarang, mungkin kalau kemarin prestasi kurang bagus, bisa dirubah kan ini? Bisa dirubah ya. Atau kehidupan rumah tangga kita kan masih bisa kita rubah gitu. Yang mudah-mudahan menjadi lebih baik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian hadirin rahimakumullah. Jika ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.